Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya nama singkat, ya, nama desa. Jadi namanya cukup singkat. Nama saya Puryanto. Saya asli dari Madiun, tapi sekarang tinggal di Sidoarjo. Berbagi cerita tentang longitologi. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang mana pada saat itu saya mengalami sakit, kemudian tidak masuk kerja. Sakit saya itu diare. Nah, ketika saya sakit, saya ditelepon sama pimpinan. Kamu kenapa? Kok tidak masuk? Saya sakit diare. Ketika itu ditanya, sudah minum obat? Sudah. Obatnya apa? Ya, saya tidak sebut merek. Obatnya ini. Oh, ya udah, oke. Besoknya saya masuk kerja, dipanggil. Kamu ke tempat saya. Wah, ada apa ini ya? Ketika saya selesai tidak masuk kok dipanggil. Ketika saya dipanggil, saya ditanya, kemudian kamu duduk, nanti saya coba untuk terapi. Saya tidak mengerti terapi apa, tidak paham. Ya, karena saya belum mengenal kalimat ini longitologi. Kemudian dari situ saya coba ikuti arahan dari pimpinan yang kebetulan mungkin ada yang kenal, namanya Bapak Awi atau Winyoto Gunawan, dimana ketika diterapi saat itu saya berada atau duduk di bawah AC, cukup dingin, ya. Tapi saya merasakan saya kok berkeringat di ruangan yang dingin, tapi saya berkeringat. Saya hanya diam karena saya mengikuti arahan aja. Ketika selesai, saya ditanya ada reaksi apa. Saya cuma menyampaikan ada rasa anget yang masuk. Kemudian saya disuruh minum, selesai, udah kamu kembali kerja. Saya tidak mikir ini terapi apa, saya tidak tanya, ya, karena memang pimpinan, jadi saya tidak terlalu banyak cari tahu. Yang penting dia sudah baik sama saya dan berusaha untuk memperhatikan saya. Dari situ selang 1 minggu kemudian dari personalia kami menyampaikan, ya, dari handphone saya di-share untuk ditawari ikut seminar ini. Saya bingung, ini kalimat apa? Longitologi. Karena saya tidak terlalu berminat, jadi saya tidak terlalu memperhatikan itu apa. Selang 3 hari saya ditanya lagi, Pak Pur tidak jadi ikut. Ini arahan dari pimpinan, siapa yang mau ikut silahkan. Oke, saya daftar. Kemudian didaftarkan, dari perusahaan ada 5 orang yang didaftarkan. Kemudian ketika mau berangkat, yang satunya sakit, satunya mengundurkan diri. Jadi kami hanya bertiga yang sampai sekarang masih ikut. Kemudian ketika saya sudah menyampaikan ikut, saya sampaikan pula ke istri saya bahwa saya akan ada seminar, ya. Kemudian paginya saya mau berangkat, mohon maaf, muka dari istri saya ini tidak mendukung sama sekali. Sudah kelihatan seminar apa, malam-malam kok seminar. Ya, kemudian saya terangkan, mungkin yang kemarin diterapikan ke saya itu loh mungkin, tapi saya tidak tahu juga. Kemudian saya coba berangkat, sorenya berangkat, pulang sampai hari pertama itu saya pulang jam 11 sampai rumah, semuanya sudah pada tidur. Ya. Kemudian paginya karena kita, mohon maaf, kita muslim, jadi ketika bangun pagi untuk makan sahur, istri saya tuh pegangi pinggangnya.
ketika megangi pinggangnya, saya ini masih ragu dengan hari pertama saya untuk ikut di sini. Mau saya terapi, saya ragu. Mau tidak diterapi, kasihan. Kemudian anak pertama saya bangun ikut sahur, yang dibuka langsung kulkas. Ya, nggak ada obat sakit kepala. Waduh, saya gini, kenapa yang dua-duanya jadi sakit? Tapi saya tetap tidak beranikan diri. Akhirnya udah cari obat aja, minum obat dulu. Selesai minum obat, saya tidur kembali. Setelah subuh bangun, istri saya masih pegangan pinggang. Karena dulu waktu masih muda pernah jatuh, kemudian di rongsen atau di cek medis itu ada dari pinggang ini ada tulang yang retak. Jadi sudah berapa puluh tahun dia baru merasakan. Nah, ketika hari kedua jalan malamnya, ini saya pulang juga masih belum yakin. Saya coba saya tanyakan istri saya bagaimana untuk perkembangan di pinggangnya. Dia masih merasakan ada sakit. Berani tidak berani, setengah malu, setengah nekat ya. Udah mah kita coba, saya coba untuk terapi itu waktu setelah makan sahur. Saya coba untuk terapi saja, gimana nanti reaksinya. Ya, kemudian saya ke kamar. Daripada nanti anak-anak lihat dan kelihatannya lucu, saya suruh nutup pintunya, tutup aja pintunya mah. Saya coba terapi. Saya terapi kurang lebih tidak sampai 15 menit, sekitar 13 menitan. 13 menit. Kemudian setelah itu kita sembahyang subuh, dia tidur. Bangun tidur, saya lihat, saya bangun duluan, terus baru istri saya bangun. Saya lihat dia sudah tidak pegangi pinggang, senyum-senyum, Mbak, ada apa ini? Ya. Kemudian biasa saya langsung lanjut pekerjaan, selesai. Ya, hari ketiga kemarin saya pulang, kemudian nyampe rumah istri saya tidak bisa tidur sampai jam 11. Saya tanya, kenapa tidak tidur? Tadi ada anak-anak kesini minta buka puasa bersama, terus saya masak banyak. Tidak capek? Enggak. Alhamdulillah tidak capek. Akhirnya sampai jam 12 malam saya suruh tidur, tidak bisa tidur. Wah, ini ada PR lagi. Saya coba terapi, kemudian hampir jam 2, hampir setengah 1 saya coba terapi, kurang lebih 1/4 jam atau 15 menit, kemudian sudah mah tidur aja, besok aktivitasnya masih banyak. Tidak sampai 10 menit, tak lihat sudah lelap tidur, alhamdulillah. Jadi itu benar-benar saya alami bahwa ketika kita percaya itu nyata seperti itu. Kemudian paginya bangun, saya lihat sudah tidak pegangi pinggang lagi, sudah tidurnya nyenyak. Habis itu dia belanja, pulang, malah ya terapi lagi bagian pinggang. Jadi ini unik gitu. Nah, ternyata dari pengalaman itu saya mencoba, karena saya juga punya asam lambung, saya mencoba untuk terapi saya sendiri. Yang biasanya saya kalau naik motor itu jarak ya sekitar dari rumah ke sini itu kurang lebih hampir 20 menit. Itu pasti saya ada rasa kayak mual, terus padet gitu ya, terus kayak agak sakit gitu. Tapi alhamdulillah hari pertama, kedua dan ketiga dan hari ini saya sudah tidak merasakan, meskipun ada sedikit. Kalau makan terlalu kenyang itu baru akan terasa, dan itu saya rasakan sangat luar biasa. Dan ternyata longfitologi ini bukan hanya untuk mengobati, menurut saya, pandangan saya, tapi ternyata juga bisa membuat keluarga kita lebih damai.
Terima kasih kepada Lose, kepada panitia, guru-guru yang telah mendidik dan memberikan pelajaran yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang dilakukan mendapat berkah dari Tuhan dan menjadikan kita semuanya sehat walafiat. Dengan harapan semoga Longfitology ini bisa memberikan kedamaian diri kita, kedamaian keluarga, kedamaian lingkungan, kedamaian Indonesia dan seluruh warga dan seluruh anggota Longfitology. Terima kasih, selamat malam, selamat berbahagia dan semoga semuanya sehat. Salam sehat selalu. Terima kasih.